Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Rasanya baru setahun ya kita di sini juga ya. Cepat sekali. Saya juga ingin menyapa anggota dari Board of Director AMI. Ada Pak Tantowi, Pak Dwiki Darmawan di sini turut menghadiri juga. Lengkap ya kita ya. Lengkap kita. Ada ketua dewan juri kategorisasi dan tentunya juga musisi-musisi dan dari Dikbud yang mendukung kita sehingga acara AMI bisa terselenggara insya Allah lagi tahun 4 Desember. Mengenai pertanyaan tadi, ya saya pikir kita semua ya yang berperan ya menjadikan AMI ini masih relevan ya sampai saat ini. Mungkin salah satu indikatornya adalah semakin banyak entry ya, semakin banyak peserta. Sekarang sudah melebihi 5.000. Ini prestasi kita semua. Saya rasa pada ujung-ujungnya atau pada akhirnya adalah musik itu sangat berperan ya dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi itu kena lagu ya kadang-kadang ya. Kalau kita Tiap saat lagu, ya kita ya. nggak semangat bangun pagi gitu. Kita ke kantor, kita kerja, kita melakukan apapun dengan musik selalu hati kita berseri-seri ya, dan saya rasa memberikan penghargaan kepada para insan musik itu sudah seharusnya dan sepatutnya. Dan kita lihat lagi perkembangan dari umur ya, bahwa tema kali ini adalah generasi baru. Mungkin saya sendiri yang satu-satunya paling tua kalau di AMI ya, sisanya muda semua. Senior. Luar biasa. Jadi mungkin karena musik AMI itu relevan ya, jadi terima kasih kepada penonton, kepada para penggemar musik, para media yang selalu membuat musik itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Chandra. Dan tahun ini kembali ya Mas Chandra ya, kalau kita senang banget bahwa Kemdikbud mendukung penuh untuk penyelenggaraan AMI Awards yang ke-27 ini. Mungkin saya pengen tanya sama Mbak Irni sendiri, kira-kira kalau boleh tahu kenapa sih Kemdikbud akhirnya menganggap event ini memang penting dan juga support untuk AMI Awards terselenggara dengan baik untuk tahun ini. Ya, terima kasih Mbak Mas Chandra, ketemu lagi ya, teman-teman semua media, terima kasih sudah hadir. Masa Mbak, ya semuanya lah pokoknya. Ada salam dulu dari Bapak Direktur kami, Direktur Perfilman Musik dan Media, Bapak Ahmad Mahendra. Mohon izin tidak bisa membersamai kita karena ada agenda lain, jadi izin saya mewakili. Pertanyaannya tadi kenapa penting gitu ya untuk Kemendikbud? Ya, Kemendikbud itu sebagai pemerintah melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media akan selalu memfasilitasi perkembangan musik, film, media yang ada di Indonesia. Kenapa harus AMI gitu kan? Seperti halnya di perfilman, kami juga mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan FFI ya. Dan di musik kami mendukung dan memfasilitasi AMI Award. Karena dengan musik hidup kita jadi berwarna, betul. Lirik-lirik juga lirik-lirik lagu, musik-musik itu kan membuat hidup kita jadi berwarna dan sesuai dengan amanat undang-undang pemajuan kebudayaan bahwa kita pemerintah harus hadir, mendukung, mensupport, dan melalui AMI Awards kita mengapresiasi usaha upaya para pencipta lagu, musisi semuanya dalam berkarya dan memajukan permusikan di Indonesia begitu. Terima kasih supportnya, sekali lagi tepuk tangan Dok untuk Kemdikbud. Ini pasti penting sekali buat kita juga pengen tahu di sini karena memang untuk AMI Awards ini lagu yang masuk tahun ini tuh banyak sekali ya. Nah, mungkin di sini sebagai ketua juri sendiri ada Mbak Syahrani di sini yang bisa menceritakan sama teman-teman media bahwa tahun ini kan dengan banyaknya tambahan lagu dan juga pasti kualitasnya juga makin oke. Ada 5.046. Tepuk tangan boleh 5.000 kali ya. Banyak sekali lagu-lagu yang didengarkan selama sidang kategorisasi lalu. Tahun lalu aja baru kelar kayaknya. Sekarang kita punya 5.046 ya, betul. Nah, gimana kira-kira bisa diceritain nggak untuk
Mbak Rani sendiri bersama dengan juri-juri, gimana kualitas lagu-lagu yang masuk di AMI Awards? Terima kasih Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Chandra, Ibu Irni, Pak Tanto, Pak Dwiki. Ini yang sudah menjadi bos saya di tahun-tahun yang lalu di AMI Awards. Alright, salam teman-teman semuanya, teman-teman media dan teman-teman musisi serta seniman. 5.046 memang ada kenaikan, meskipun itu sekitar 8%-an, jadi sebelumnya ada sekitar 4.700 yang tahun lalu ya. Kemudian tahun ini ada 5.046. Kalau saya secara pribadi, saya masih kepengen di tahun depan itu bisa naik. Naik lagi? Oh iya, bisa. Amin. Karena banyak sekali pencipta lagu, musisi, dan penampil di Indonesia ini. Dari 200 juta itu ya. Pasti banyak banget. Yang paling menyenangkan adalah banyak sekali input dari berbagai macam pulau. Jadi ini menandakan bahwa AMI Awards juga digemari teman-teman, tidak hanya sentral di Jawa kota-kota saja, atau kota-kota besar, tapi sudah ada berbagai macam pulau. Itu yang menyenangkan banget gitu. Terus ada satu hal yang kemarin dititipin karena sudah diniatkan sama Pak Chandra juga, bahwa kemarin tuh ada genre yang memang belum memenuhi kuota, tapi akan diperkenalkan pada teman-teman, yaitu kontemporer, musik kontemporer. Ini belum pernah ada sebelumnya ya Pak Chandra ya, belum pernah ada. Jadi ini moga-moga tahun depan bisa ada teman-teman, para seniman, para musisi yang bisa masuk, karena tahun ini baru ada 4. Jadi belum memenuhi nomini. Oke. Ya, kuotanya harus 5 ke atas. Untuk musik kontemporer ya. Jadi dari Semangat deh karya-karyanya nanti tahun depan ya. Tapi bahwa karyanya asik-asik, iya, iya banget, dari tahun ke tahun tuh selalu banyak. Dan tahun ini memang banyak sekali karya yang lyrical base Banget. jadi ya. berbasis lirik-lirik yang indah. Liriknya juga. Itu banyak banget. Jadi banyak pujangga ya di Indonesia sepertinya ya. Kita langsung Banyak pujangannya ngeliat ke sebelah sana ya. Lihat sebelah sana, karena tuh itu pujangga semua teman-teman tuh. kita yang lain juga musisi-musisi menyentuh banget lirik-liriknya juga ya, relate gitu kayaknya. Jadi gambarannya kira-kira kayak gitu. Itu pas lagi dengerin gimana tuh momen-momennya? Saya kan nggak sendirian ya, jadi sebenarnya tim ini adalah tim yang cukup besar, tapi kemudian setelah pemilahan di area yang sangat-sangat sulit diputuskan tuh ada tim inti, yaitu saya dengan Mas Mudia Mustamin ada di sana, kemudian ada Sumantri sedang pergi, dan ada David Tarigan. Dia nggak datang juga. Terus kemudian ada Oni Krisnarwinto juga sedang di Yogyakarta. Krisnarwino. Nah, ya kita dengerinnya itu pasti bikin catatan-catatan. Terus kemudian juga berantem. Ada momen berantem pasti ya. Iya. Juri gitu juga ya. Berantem seru, tapi ya maksudnya dalam artian Berdebat ini ya, berantem diskusi. membangun, berdiskusi yang benar-benar, karena kadang-kadang ada beberapa hal yang memang ini kan area yang bukan bisa hitam putih saja. Jadi ini ada yang agak begini, agak begitu, ada input warna ini dan itu masuk. Betul. Dan semakin tahun itu semakin kaya. Itu adalah kekayaan yang bukan main, karena musik itu satu lagu itu bisa menampung begitu banyak warna dalam genre. Dan musik itu juga benar-benar memang menjadi kawan kita, karena kalau kita nyetir aja berkendara itu kita bisa dengar musik, tapi kita nggak bisa nonton film ya. Jadi jadi musik itu memang yang terdekat Kita semua ya. Gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Alhamdulillah tahun ini untuk 5.000 itu bisa diselesaikan tepat waktu juga, dan tetap moga-moga untuk tahun ke depan teman-teman lebih banyak yang submit. Jangan lupa dikunjungi alamat lamannya AMI Awards, dan juga jangan lupa follow YouTube. Betul, YouTube dan juga Instagram Karena kita biar akan update mendapatkan ya kan? update dari sana. Untuk Ya, pendaftaran kira-kira juga gambarannya gitu ya Mbak ya. Seru ya pasti tiap tahun ya. Ah. Banyak juga yang baru-baru, pendatang baru yang keren-keren banget tahun Pendatang ini. baru banyak, pendatang baru anak-anak juga banyak. Seneng ya Juga, makin banyak lagu-lagu anak Kemudian juga. yang tahun lalu itu masih
sedikit submittersnya yaitu yang orchestral arrangement Oh, tahun iya. ini menjadi lebih banyak. Itu tandanya bahwa ketika diadakan peminatnya kemudian langsung muncul. Terbukti ya tahun Yes. ini ya. Uh-uh. Terima kasih Mbak Nani sudah menjelaskan tadi gimana suasana pada saat penjurian sendiri dan kategori-kategorinya juga luar biasa. Tapi sekarang mungkin kita tanya nih dengan para musisi yang menjadi nominator dan juga tadi baru tahu nih di sini ada Masal, ada Bernadia. Kalau bicara seputar Masal, kalau nggak salah ini sudah sejak tahun 2018 sudah masuk ke tahun ke-7 untuk masuk nominasi AMI, benar nggak sih? Iya, tahun Jadi ke-7 masuk kebayang nominasi nggak AMI. sih? Coba aku boleh ke sana boleh? Boleh, silakan. Mungkin biar ngerasain gimana perasaan dari 2018 sampai 2024 Ya. udah masuk nominasi AMI, tapi udah pernah menang belum pertanyaan aku? Belum pernah menang. Masya Allah, tabarakallah. Gigi banget pemirsa. Dari 2018-2024 kira-kira berapa tahun ada yang bisa bantu aku? Wah, 7 tahunan ya. 7 8 tahun. tahunan. Belum pernah ada yang menang sampai saat Belum ini. pernah menang. Terus biasanya nominasinya itu kategorinya berapa kategori? Nah, aku ingat, aku mau Coba. cerita sedikit Boleh sini. dong, Kalau boleh aku ceritain. pertama kali aku masuk kami itu 2019, Mas. Oh justru 2019. Jadi aku masih di Malang posisinya, kami nonton live Instagram. Jadi aku sama Iya, aku ingat di live satu, IG ya waktu di itu ya. satu studio gitu sama teman aku. Kalau dia yang hari ini juga masuk di kategori urban. Iya. Kami nonton di live Instagram, terus di tengah-tengah live saya harus jemput adik saya sekolah. Jadi kalau dia masuk duluan waktu itu, Mas. Kalau dia masuk di urban, sementara saya sudah berkecil hati lah kira-kira gitu. Karena saya nggak masuk. Ya udahlah, saya jemput adik saya sekolah. Di dalam perjalanan ada beberapa teman telepon. Begitu sampai setelah jemput adik saya sekolah, dikabarin saya masuk pria pop terbaik Mas 2018. Bersama dengan Randy Pandugo, Afgan waktu itu. Kebayang mereka-mereka dan ada Mas Anji juga waktu itu. Jadi kebayang Waduh, di nominasinya rumahnya itu ya? di rumahnya masing-masing kayak ini satu kampret siapa Ini nih masuk siapa ini pelakunya gitu? ke dalam pria pop gitu. Tapi Keren. singkat cerita, saya mau terima kasih sekali lagi karena saya bisa bilang I'm safe to say bahwa apresiasi dari AMI itu yang juga turut membawa saya memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta. Tepuk tangannya dong. Serius nih masa? Serius. Jadi waktu itu lagu Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Jadi setelah mendapat AMI, saya sebagai anak rantau yang masih bimbang untuk pindah ke Jakarta, akhirnya saya memberanikan Berangkat diri nggak nih? untuk Berangkat pindah. nggak gitu? Itu kira-kira ini terima Akhirnya kasih berangkatnya banyak. tahun berapa? 2019 juga. Wah gigi banget Jadi nih. setelah- Kayaknya udah mau siap-siap berangkat ke AMI Awards kayaknya pada saat itu. Nominasi itu sudah membuat Tapi itu dia- salah satu yang membuat Bersemangat semangat ya. ya karena apresiasi yang diberikan oleh AMI. Kira-kira itu. Terima dan kasih banyak. nggak dikit loh nominasinya tahun ini. Kalau waktu itu 7 tahun belum menang, insya Allah tahun ini bisa menang ya. Amin, amin, amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Mas Sal Priadi nih, banyak banget yang juga support tadi yang menyaksikan secara live. By the way, kalau di sebelahnya Mas Sal di sini ada Bernadia juga. Yang banyak banget sekarang tergalau-galau dengan dirimu. Senang banget, dan salah satu yang membuat anakku belajar main gitar adalah Kak Bernadia. Mbak Queen, senang banget. Tapi dari nggak jago-jago itu jadi lagu yang jago-jago banget ya. Tepuk tangan dong, keren banget. Kamu sendiri gimana pengalamannya? Ada pengalaman seru nggak sama AMI Awards sendiri? Wah, jadi tahun lalu itu pertama kalinya kan aku Nominasi? Nominasi. Waktu itu kategori apa kalau mas? Pendatang baru terbaik. Oh, pendatang baru Iya. terbaik. Terus Terus waktu itu belum menang. Tapi waktu itu aku udah kayak sangat bersyukur dipercayakan, diapresiasi sebegitunya berarti lagu debutnya ya. Lagu debutnya. debutnya pada saat itu langsung masuk nominasi ya? Iya betul. Wah, keren. Terus ya oke. Nggak sepanjang kamu ya? Nggak sepanjang. Iya iya benar-benar. Nggak, maksudnya Alhamdulillah. cukup kaget sih, maksudnya bersyukur lah Tapi itu udah loncatannya bangga cukup. banget ya waktu itu Iya. ya nominasi. Sekarang kita Bernadette tadi masuk berapa nominasi nih tadi? Berapa ya? Tuh, ayo. 200 atau? Wes, untungnya. Untungnya berapa ya? Coba. Empat ya? 5. 5. Ini pada salah ngitung semua nih dari tadi, yang satu ya kan 5 gimana nih 5 itu luar biasa banyak banget kategorinya. Kamu tadi pas denger wah masuk. Kalau di AMI sih kata teman-teman yang udah aku wawancarain nih ya, teman-teman musisi, aduh udah masuk nominasi aja aku udah seneng banget. iyalah. Jadi udah nggak mikir kayak ya udah nanti insya Allah bonusnya kalau menang alhamdulillah. Tapi kalau udah nominasi udah seneng banget gak sih? Betul sangat. Terus tadi aku nggak tahu ya, pas berangkat semua pada kayaknya masuk banyak, tapi kan tetap deg-degan ya. Terus masuknya cukup di kategori yang aku
expect gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur. Oh Terima gitu. kasih Ami. Jadi ini benar-benar di luar ya Iya. dari dugaan sendiri. Dan bicara seputar pada saat album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, apakah salah satu target kamu ini pengen dapetin AMI Awards? Aku pengen tahu nih, kepo. Boleh dong? Ini keponya Mas Igun nih sebenarnya di cue card aku ya kan. Gimana? Ayo jujur. Oh Ada enggak, sumpah. Enggak, bener-bener. Gimana nih, serba salah. Coba jawabannya pada, tapi emang bikin karya ya udah bikin karya dari hati, dari hati aja, tapi semoga maksudnya bisa diterima. pas udah jadi terus orang menerima cukup bagus Ini responnya. album loh yang Iya, ya kan? cukup bagus responnya ya pasti kayak bisa nih gitu, bisa nih Alhamdulillah senang banget ya at least pasti masuk ya. nominasi gitu. Yeay, semangat ya pokoknya ya buat musisi-musisi luar biasa.